berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesempatan bertemu pada pertemuan kita kali ini. Apa sudah siap belajar semua? Siap, Bu. Baik, kalau begitu Ibu mau mengecek kehadirannya. Ketua kelasnya berapa jumlah siswa yang hadir dan tidak saat ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah bisa hadir semua ya. Jadi tolong kehadirannya dipertahankan agar tidak ada materi pelajaran yang jadi ketinggalan. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam. Coba, siapa yang bisa menjelaskan kembali? Saya, Bu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk keperluan manusia, seperti air, udara, dan berbagai jenis tumbuhan yang dapat dikonsumsi serta mudah diperoleh. Ya, tepat sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Klasifikasi sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2 jenis. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya air, udara, cahaya matahari, dan tanaman pertanian. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara dan minyak bumi. Ya, sudah tepat sekali apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang apabila sudah dikelola dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Namun, tidak semua sumber alam akan menjadi sumber daya apabila belum dikelola dengan pengetahuan dan teknologi manusia. Nah, untuk klasifikasinya sendiri terbagi 2, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya air, udara, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara dan minyak bumi. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana? Kita bisa lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini? Bisa, Bu. Baik, untuk kelanjutan materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan dan pariwisata. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas materi mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan dan pariwisata di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis sumber daya alam kelautan dan pariwisata. Untuk membahasnya lebih dalam, silakan mendiskusikan berdasarkan kelompok yang sudah ada sebelumnya, di mana kelompok 1 dan 3 membahas mengenai sumber daya alam kelautan, dan kelompok 2 dan 4 membahas sumber daya alam pariwisata. Silakan diskusikan pembahasannya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah itu silakan dipresentasikan. Ibu beri waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Kalian sudah tahu tidak apa itu pariwisata? Sebentar ya, saya cari di internet dulu. Bu, saya bisa gunakan HP untuk internetan? Oh iya, silakan. Oke, waktu diskusinya selesai. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya tadi, dimulai dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai sumber daya alam pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara yang potensi alamnya sangat beragam. Tidak hanya keragaman flora maupun faunanya, tapi juga keragaman kenampakan muka buminya sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Oke, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Ibu persilakan kelompok 1 untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi.
Salah satu contoh sumber daya alam yaitu hutan mangrove. Seperti yang sudah diketahui, hutan mangrove saat ini sudah banyak dimanfaatkan, salah satunya untuk dijadikan sebagai objek wisata. Namun sangat disayangkan justru malah merusak hutan yang ada. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat kelompok Anda mengenai permasalahan tersebut? Terima kasih, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengenai permasalahan tersebut memang sangat disayangkan. Hutan mangrove yang ada jadi terganggu akibat dari pemanfaatan yang berkelanjutan, yaitu sebagai tempat objek wisata. Namun tentunya hal ini kembali lagi perlu adanya kesadaran masyarakat. Dalam hal ini yaitu para pengunjung yang berdatangan ke tempat objek wisata. Dan tak kalah pentingnya, pengelola objek wisata juga harus menyediakan seperti tempat sampah di tempat sekitar agar pengunjung yang berdatangan tidak membuang sampah sembarang ke dalam kawasan objek hutan mangrove tersebut. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 1, apa sudah bisa diterima jawabannya? Baik, dari jawaban tadi saya sepakat dan tentunya sangat diharapkan hutan mangrove yang dimanfaatkan harus dijaga keberlangsungannya dan masyarakat yang berkunjung harus bisa menyadari betapa pentingnya pelestarian hutan mangrove. Oke, bagaimana? Apa masih ada yang ingin menanyakan lagi? Oke, sudah tidak ada ya. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu persilakan ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok 4 mengenai sumber daya alam kelautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang luasnya sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya alam laut Indonesia sangat beragam, mulai dari ikan sampai bahan tambang seperti minyak bumi. Potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan ialah mangrove dan terumbu karang yang dikenal sebagai sumber daya pesisir. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Sekarang Ibu persilakan kelompok 3 untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok 3. Adapun pertanyaan saya yaitu salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam kelautan adalah penangkapan ikan oleh nelayan. Namun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa masalah, seperti masih ada juga banyak nelayan besar yang menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Pertanyaan saya, bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Oke, tadi pertanyaan dari kelompok 3. Sekarang Ibu persilakan kelompok 4 untuk mencari jawabannya, dan setelah Anda mendapatkan, silakan dijawab. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengenai masalah tersebut, hal ini memang sangat disayangkan karena akan berdampak pada sumber daya alam kelautan khususnya perikanan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan trau dan senet, di mana pukat harimau juga termasuk di dalamnya, serta dilakukan pemberdayaan nelayan tradisional dengan memberikan pelatihan kepada nelayan seperti menggunakan sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oke, kelompok 3, apa bisa diterima? Iya, diterima. Dan kami berharap agar upaya pemerintah dalam mengatasi masalah nelayan besar yang masih menggunakan pukat harimau tersebut dapat diselesaikan secara optimal. Bagus sekali, tepuk tangan buat kalian semua. Apa yang sudah dipresentasikan tadi sudah sangat baik. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Dari apa yang sudah dipresentasikan oleh semua kelompok dapat menjelaskan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam sangat besar dan beraneka ragam. Potensi tersebut dapat berupa laut dan wisata, yang dimana potensi tersebut jika dikelola secara sungguh-sungguh akan dapat menjamin kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Oke, bagus sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Sylvia tadi. Pada dasarnya alam telah menyediakan keperluan untuk manusia. Kembali lagi, bagaimana upaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.
Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, selanjutnya silakan buka LKS-nya halaman 32 latihan 1. Silakan dikerjakan, Ibu berikan waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan latihan soalnya? Sudah, Bu. Ya, ini ada lembar penilaian diri yang harus kalian isi dengan jujur. Nah, setelah diisi, silakan kumpul bersamaan dengan tugas kelompok serta LKS-nya. Dan jangan lupa menuliskan nama anggota kelompoknya tadi. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari tadi dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk materi kita pada pertemuan berikutnya tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan dan pertambangan di Indonesia. Iya, Bu. Oke, silakan dikumpul hasil diskusinya tadi beserta latihan soal dan penilaian dirinya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini selesai, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ketua kelas, siapkan. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4.